Tak sedetik pun Tuhan melupakan kita. Mengapa kita kerap melupakannya? Kita berdoa. Bapa di dalam Yesus Kristus, terima kasih atas pagi yang indah, yang cerah, yang Kau anugerahkan kepada kami, nafas kehidupan baru. Kami hendak memulai minggu pagi ini dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau membimbing kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami seluruh kehendak-Mu di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi. Senang kembali berjumpa dengan saudara-saudara sekalian. Sabda Bina Diri ke-746, Minggu 5 Juli 2020, bacaan kita terambil dari Hakim-Hakim 2, ayat 6 sampai 16. Saya memberi judul renungan ini, Jangan Kau Lupakan. Saudara-saudara, nas kita adalah ayat 10. Saya bacakan buat saudara-saudara. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, yang tidak mengenal Tuhan, ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Saudara-saudara, ayat 7 mencatat bangsa Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua. Dan sepanjang zaman tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, Musa misalnya. Angkatan Yosua dan penggantinya tetap setia kepada Tuhan karena keterkaitan mereka dengan sekedap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang-orang Israel. Sementara nas kita ayat 10 yang tadi saya bacakan mencatat angkatan baru yang menggantikan angkatan lama melupakan semua kemurahan Allah Israel dan melupakan juga janji bangsa itu untuk taat kepada hukum Allah. Renungkan Kidung Jemaat nomor 344 ini. Ingat akan nama Tuhan, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, kemana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Karena mereka melupakan Tuhan, maka kemudian ditegaskan pada ayat 13, demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Saudara-saudara terkasih, Alkisah, seorang terpelajar yang berwawasan luas, bernama A.J. Haskell, menceritakan kisah hidupnya saat menjadi mahasiswa di Berlin. Sekalipun ia orang yang saleh, ia pernah menjadi begitu asik dengan karya-karya seni pada masa itu. Sampai suatu hari ia lupa berdoa. Saat matahari terbenam, sebagaimana yang biasa ia lakukan. Ia mengakui, matahari telah terbenam, malam telah tiba, dan saya telah melupakan Tuhan. Kelalaian yang dilakukan Haskell mungkin merupakan hal yang kecil bagi kita. Akan tetapi semangatnya yang menggebu-gebu menunjukkan bahwa ia memahami benar pentingnya membina kehidupan rohani. Yesus pernah menceritakan suatu kisah mengenai penabur, benih, dan 4 macam tanah. Tanah yang berada di antara semak dan duri mewakili orang-orang yang membiarkan kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menghimpit firman Allah.
di dalam hati mereka, itu merupakan kemungkinan yang berbahaya bagi setiap orang yang menanggapi firman Allah dengan sembrono. Dunia memang dapat membuat kita lupa terhadap kenyataan dan tanggung jawab rohani. Apakah kita telah membiarkan daya tarik dunia ini mencegah kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan? Dengan segenap doa, marilah kita berusaha keras untuk menjadi orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu kita berbuah. Saat matahari terbenam malam ini, jangan sampai kita mendapati diri kita telah melupakan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, saya telah sampai di akhir renungan. Ingatlah pesan minggu pagi ini. Jangan lupakan Tuhan, karena Ia yang memberkati, memelihara, dan menjaga kita, dan selalu mengasihi kita. Kita berdoa. Terpujilah Allah Engkau yang kekal, yang telah mengingatkan kami di minggu pagi ini, bahwa Engkau telah merawat kami, melindungi kami, menjaga kami, memelihara kami, bahkan selalu mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini dalam rencana kami masing-masing, Tuhan berkenan hadir memimpin langkah kami sampai pada istirahat kami malam ini. Ampuni dosa dan salah kami, dengar dan sauti doa kami, karuniakan lebih dari apa yang sudah terucap dari mulut bibir kami yang berdosa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam sehat, Tuhan memberkati saudara.